ya, Putih ya. Nah, Betul, Pak. eh, ya malam hari ini kita akan sama-sama nanti mendengarkan sharing firman Tuhan dari Pak Edi dan kita akan eh, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama dipimpin Deborah. Kemudian kita juga nanti akan mendengarkan kesaksian dari Bu Marta ya dan Bu Liana yang akan memimpin kita bersama-sama berdoa syafaat. Oke, puji Tuhan, sekarang kita memang eh, sudah banyak aktivitas kita, tapi tidak ber- kita bersyukur masih boleh terus bersama-sama menyediakan waktu untuk berfellowship, memuliakan Tuhan bersama-sama, khususnya untuk kita-kita yang bertugas di BCA dan anak perusahaan. Oke, tidak berlama-lama lagi. Kita akan segera mulai sepakat doa kita malam hari ini. Saya serahkan ke Deborah untuk memimpin kita semua. Oke, terima kasih Pak Dani. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kalau kita pada sore hari ini masih bisa berkumpul ya, walaupun secara online. Tetapi eh, rindu kita untuk bersekutu bersama-sama beribadah itu tetap ada semangat terus ya dari Sabang sampai Merauke. Pak Dani yang di Manado aja nih beda berapa jam sama kita Pak? 2 jam ya? Berbeda dua. Sejam Satu, atau 2 jam? satu, satu. 1 jam. Iya, ini masih apa semangat kita untuk sama-sama bersekutu. Kita bersekutu bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi kita mau sama-sama eh, berdoa ya sesuai namanya sepakat berdoa. Kita berdoa untuk negara kita, bangsa kita, semuanya dengan apapun kondisi yang terjadi saat ini. Dengan kelihatannya makin hari tuh kok kayak makin berat gitu ya. Tapi percayalah ketika kita mau bersama-sama untuk menghampiri hadirat Tuhan, di situ ada kekuatan. Nah, pas banget nih kalau dibilangnya life is unpredictable, tapi temanya hari ini life is predictable. Namanya ini penasaran banget firman yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Edi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian untuk menguatkan kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita angkat satu pujian bersama, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita mau sama-sama angkat pujian ini dari awal kembali. Katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan, selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, mungkin dalam persekutuan kami ini ada banyak keterbatasan dan kekurangan Tuhan, walaupun jarak memisahkan kami Tuhan dengan segala keterbatasan media yang ada, tapi tidak menyurutkan sukacita kami Tuhan, kerinduan kami untuk sama-sama bersekutu, memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, seperti pujian yang kami naikkan ini Tuhan, banyak terkadang masalah yang kami hadapi, Tuhan terasa berat, yang nggak ada seorang pun yang mengerti kami ya Bapak. Tapi kami mau datang ke dalam hadirat-Mu, kami mau membawa Tuhan segala kerinduan kami, isi hati kami Tuhan kepadamu, karena kami tahu ya Bapa, kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan, Kau yang mau berkati persekutuan kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan, kesaksian dan firman-Mu ini boleh terus menguatkan setiap kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Ibu Marta. Kita akan mendengarkan kesaksian. Silakan Ibu Marta. Bu Deborah. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Suara saya sudah terdengar jelas belum ya di tempat Bapak Ibu semuanya? Sudah ya, Jelas. aman ya. Oke. Eh, Sekali lagi Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Senang sekali rasanya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu di sore hari ini. Kita masih meluangkan energi kita di sisa-sisa hari terakhir ini gitu ya. Semuanya masih bersemangat. Terima kasih sebelumnya untuk Ci Atik yang udah kasih kesempatan saya untuk bisa sharing di tempat ini gitu ya.
saya percaya sebenarnya kita semua punya cerita yang banyak tentang bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Cuman kali ini saya yang diberikan kesempatan untuk sharing, semoga ini bisa memberkati untuk Bapak Ibu dan kita semua yang ada di tempat ini. Jadi buat tadi yang belum sempat kenalan gitu, tadi sempat ngobrol sama Pak Edi di awal gitu ya. Saya mau perkenalan diri dulu nih ke Bapak Ibu sebelum nih orang siapa ya yang ngomong gitu ya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Marta Suryanita Surbakti. Saat ini saya ada di divisi HCM sama dengan Ciatik gitu ya. Tapi saya ada di bagian bisnis partner gitu. Kalau Bapak Ibu bisa langsung menebak, oh orang Batak nih. Betul Bapak Ibu. Saya ada marganya Surbakti, saya berasal dari Sumatera Utara, salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara gitu ya. Hari ini saya mau cerita bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya, sedikit cerita tentang kebaikan Tuhan gitu, karena saya percaya sampai dengan detik ini saya bisa berada di BCA itu semua berkat campur tangan Tuhan gitu ya. Semua karena kuat gagahnya Tuhan, bukan kuat gagahnya Marta yang ada di sini gitu ya. Jadi sedikit cerita backgroundnya Bapak Ibu, saya tadi berasal dari Sumatera Utara gitu ya, saya anak tunggal. Anak tunggal kan biasa identik, aduh manja nih, tapi anak tunggal Batak satu ini tidak gitu ya, sudah dibiasakan mandiri dari kecil, sehingga memutuskan untuk akhirnya selesai SMA, saya merantau ke Jatinangor, Sumedang, Bandung gitu ya, untuk melanjutkan kuliah di sana. Terus akhirnya saya merantau lagi ke Jakarta gitu ya, emang anaknya nggak mau pulang aja gitu, merantau lagi ke Jakarta untuk kerja di BCA gitu. Jadi saya sudah meninggalkan rumah dan memutuskan untuk merantau sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang gitu ya. Karena saya anak tunggal, sudah pasti saya deket banget dengan orang tua gitu ya, karena nggak ada pilihan lain, anaknya cuma satu gitu ya. Tapi biasanya kan kalau ada eh, apa namanya, ada cerita bilang kalau anak cewek ini biasanya deketnya sama bapaknya nih gitu ya. Tapi kalau di saya berlakunya saya lebih deket sama mama saya gitu ya. Kita panggilnya mama, mama dan bapak gitu ya. Udah kayak bestie, iya gitu ya, karena terbiasa sharing gitu. Bahkan setelah saya merantau pun merasa mama tuh deket banget karena komunikasinya udah kayak minum obat Bapak Ibu kalau kita lagi sakit gitu. 3 kali sehari pasti akan ngobrol gitu. Ada aja momen dari pagi, siang, malam gitu. Jadi walaupun jauh ya berasanya tetap dekat gitu ya. Terus saya juga merasa ketika saya mulai merantau pasti kan ada beda ya suasananya gitu ketika kita tinggal sama orang tua, terus merantau gitu. Saya benar-benar merasa kebaikan Tuhan tuh benar-benar nyata dalam hidup Marta sampai dengan saat ini gitu ya. Sampai dengan titik ini merasa Tuhan tuh selalu ada, Tuhan tuh selalu menemani dalam kondisi apapun. Jadi ketika mengalami pasti ada aja gitu ya yang kita rasakan, oh beban hidup gitu, tapi selalu merasa oh aku nggak sendiri nih, aku tahu aku berjalan dengan siapa gitu ya. Sampai di satu titik, tepatnya di tahun, sorry ya, ini lampunya terlalu smart, jadi kalau saya tidak bergerak dia langsung kelihatan gelap gitu, langsung mati. Nah, jadi sampai di satu titik di tahun 2021, Bapak Ibu kalau ingat, di tahun-tahun itu adalah tahun-tahun yang cukup mencekam ya untuk kita di Indonesia, karena pada saat itu COVID lagi tinggi-tingginya gitu ya. Dan pada saat itu juga saya dapat kabar yang semua anak rantau tidak mau dengar gitu ya. Saya dapat kabar kalau mama saya lagi sakit gitu ya. Pada saat itu saya dapat kabar kebetulan mama saya ini terbiasa, maksudnya kalau sakit tuh memang agak lama nih gitu ya. Seminggu gitu ya, 8 hari gitu. Dan kita merasa, oh biasa nih mama kayak sakit biasa gitu ya. Cuman pada hari itu ketika video call, saya ingat banget saya video call mama di kantor gitu yang mau ngecek situasinya gimana. Mungkin feeling seorang anak kali ya, kayak kayaknya ini nggak bener deh gitu, aku harus pulang, aku harus rawat mama, aku harus jagain mama di sana gitu ya, karena kebetulan kan cuma ada bapak yang temenin di sana gitu. Jadi kayaknya kalau melihat kondisi mama ini, aku mau pulang aja deh, aku mau ngerawat mama di sana gitu ya. Nah, pada saat itu karena memang kondisinya tidak ideal gitu ya, saya juga dapat informasi dari beberapa teman-teman kalau misalnya penerbangan ke Medan itu tuh masih peraturannya belum jelas nih gitu, kayak banyak peraturan-peraturan yang silih berganti yang buat kita akhirnya bingung nih gimana apa yang harus maksudnya secara dokumen yang kita harus lengkapin gitu ya. Dan lagi-lagi di saat itu saya merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup saya gitu. Semua dimudahkan. Mulai dari
izin cuti, mulai dari cuti ke atasan gitu, izin semua dimudahkan, beli tiket pesawat di hari itu bisa langsung dapat untuk penerbangan yang paling pagi di besok harinya gitu ya, dan rapid test dan segalanya semuanya dimudahkan gitu. Terus saya langsung berpikir, oh memang kalau udah jalannya pasti Tuhan kasih deh, pasti Tuhan mudahkan gitu. Kekhawatiran saya yang di awal, aduh bisa nggak ya ntar terbang ya, udah dibuka belum ya gitu kan. Nah, karena waktu saya video call dengan mama pun mama bilang kayak udahlah nggak usah susah juga untuk pulang gitu, nggak apa-apa kok, masih baik-baik aja gitu kan. Cuman karena, saya melihat kayaknya enggak deh gitu, saya memutuskan untuk tetap pulang gitu. Singkat cerita Bapak Ibu, saya sampai di rumah gitu ya. Mungkin selama ini karena video call, orang tua suka gitu kan ya, suka buat, biar anaknya nggak khawatir, jadi kalau di video call tuh kelihatan ya happy-happy aja, senyum-senyum aja gitu. Tapi ketika saya sampai di rumah gitu ya, saya, untuk pertama kalinya melihat kondisi mama yang sangat lemah gitu. Merasa, kaget gitu ya, hancur banget hatinya karena orang yang paling disayang gitu ya, ada di kondisi yang seperti itu gitu. Terus, pada saat itu karena memang kondisinya lagi Covid dan banyak rumah sakit yang di sana sebenarnya dipenuhin sama pasien-pasien Covid, mama tuh nggak mau ke rumah sakit karena sebenarnya takut tertular juga gitu kan. Kita cukup ngerti kenapa mama, selama 3 hari ini memutuskan untuk tidak ke rumah sakit gitu. Cuman karena melihat kondisi seperti itu, akhirnya kita keluarga berusaha nih untuk ngejelasin ke mama gitu, ngebujuk kayak, "Kayaknya akan lebih baik deh kalau kita ke rumah sakit, jadi lebih jelas sakitnya apa," gitu ya. Akhirnya, mama pun, "Oh ya udah deh, nggak apa-apa," gitu, mau coba. Terus akhirnya kita sampai di rumah sakit gitu ya, saya masih ingat itu di, siang sampai ke sore lah gitu. Siang sampai ke sore kita tunggu antrian karena rumah sakitnya cukup padat juga orang-orang, padahal kita sengaja pilih rumah sakit yang tidak menampung pasien Covid gitu, karena memang mama mintanya mau ke rumah sakit tapi nggak mau yang ada, pasien Covid-nya gitu. Akhirnya kita milih rumah sakit itu, cek dan setelah dokter melakukan semua pengecekannya gitu sampai sore hari, akhirnya dokter memutuskan kayak, "Mama penanganannya udah harus yang lebih intensif nih, Mama harus langsung masuk ruang ICU di hari itu juga," gitu. Kaget kaget banget gitu karena gitu datang langsung masuk ruang ICU artinya kita udah nggak bisa ketemu lagi pada saat itu. Memang sangat dibatasin, keluarga pun dibatasin yang untuk bisa berkunjung gitu ya, untuk menemani pun dibatasin gitu dan pada saat itu kondisi bapak langsung drop karena kaget ya, kayak mikirnya ini cuman demam biasa, tapi kenapa ketika dibawa ke rumah sakit langsung masuk ICU nih, udah nggak bisa ketemu lagi gitu ya. Sampai berjalan terus gitu ya, ketika masuk ruang ICU mama masih dalam keadaan yang sadar gitu, masih, "Oh oke memang butuh penanganan, yang lebih intensif, tapi masih dalam kondisi yang sadar." Terus setelah itu malamnya dapat kabar kalau mama ngedrop gitu ya, ngedrop tapi masih dalam kondisi yang sadar, kesadarannya masih masih bisa dipertahankan gitu. Terus, mmm rasanya kayak setiap hari tuh deg-degan gitu. Saya baru pertama kali merasakan jaga orang sakit di rumah sakit tuh bener-bener nggak enak gitu, kayak jantung kita tuh selalu selalu kayaknya kalau mau dengar kabar dokter tiba-tiba telepon tuh udah nggak tenang gitu. Apalagi maksudnya di sekeliling kita banyak banget yang kayak ambulan lalu lalang terus gitu ya. Itu buat suasana nggak enak banget gitu. Terus sampai akhirnya di hari ketiga dapat dapat kabar di rumah sakit kalau mama sudah koma gitu ya, mama udah koma, di saat itu ngerasa momen yang kayak, mmm, apa ya, untuk berdoa tuh bingung harus mau ngomong apa gitu. Karena, lagi-lagi di situ saya merasa, yang beri kekuatan saya hanya Tuhan gitu dan yang perkataan yang selalu keluar, yang cuman bisa keluar pada saat itu selalu bilang, Tuhan Yesus baik," gitu. Karena ngerasa apapun yang terjadi gitu ya, dalam hidup aku ini harus dilaluin dan, Tuhan nggak akan tinggalin karena di masa-masa sebelumnya ketika aku merasa sendiri pun selalu ada Tuhan yang temenin gitu ya. Terus, di hari ketiga tadi mama sudah koma gitu kan. Mhm, karena saya merasa aku butuh kekuatan gitu, jadi aku harus berlari ya ke sumber kekuatan itu gitu, nggak bisa berdoa, tapi cuman bisa, mengucapkan Tuhan Yesus baik dan sambil nyanyi lagu-lagu pujian gitu, saya berharapnya ini jadi doa saya juga dari puji-pujian itu gitu. Sampai di hari keempat dapat kabar dari dokter gitu ya, kalau mama udah sadar dari komanya gitu, ada harapan gitu ya kayak, "Oh mama udah sadar nih," gitu, "udah dalam keadaan yang baik nih." Bahkan di saat itu, agak agak aneh sebenarnya gitu, bisa tiba-tiba drop, terus habis itu tiba-tiba,
sadarnya pun agak cepet banget nih gitu, sampai mama tuh bisa langsung video call sama kita karena mama di ruangan gitu ya. Kita titipin handphone untuk komunikasi sama mama, akhirnya kita pakai video call. Masih bisa video call walaupun sebenarnya suaranya udah nggak terlalu jelas gitu, tapi setidaknya kita keluarga cukup happy karena sebelumnya mama dalam keadaan yang koma gitu ya. Terus, happy keluarga yang bantu temen di sana juga sudah happy, "Oh, udah bagus nih, udah sadar, udah bisa video call," gitu ya. Walau masih kayak ada yang janggal dalam hati, kok cepet-cepet banget ya prosesnya gitu, sadar terus habis itu nanti ngedrop lagi gitu ya. Tapi tetap mau perkatakan yang baik aja gitu ya, tetap mikir, "Oh, mama pasti akan sembuh," gitu. Jadi tetap fokus untuk kesembuhan mama gitu ya. Karena pada akhirnya karena bapak udah ngedrop gitu ya, jadi yang bantu handle take care mama di sana hanya aku nih dan, ada 2 orang keluarga yang bantuin gitu ya. Terus akhirnya, di hari itu kita udah cukup happy gitu ya, kita udah, buat rencana nih kalau mama sembuh nanti kita akan begini 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 gitu ya. Terus habis itu malamnya di jam 10 malam gitu ya, jam 10 malam dapat kabar lagi dari dokter kalau kondisi mama balik lagi ngedrop gitu, balik lagi ngedrop. Jadi berasa ya kayak kita ke ke histeria gitu, naik turun gitu, maksudnya kayak emosinya itu berasa banget gitu. Tadi udah happy, tiba-tiba sekarang kaget lagi kalau mama ngedrop gitu. Nah, di hari itu dari jam 10 sampai dengan, jam 1 subuh mama dan dokter udah sama-sama berjuang, aku tahu banget dokter juga sudah berusaha melakukan yang terbaik gitu ya, sampai pada akhirnya jam 1:06 subuh gitu ya, mama benar-benar sembuh gitu, sesuai dengan jawaban kita ya mama benar-benar sembuh, tapi, dia menemukan jalan sembuhnya sendiri. Sorry, saya agak emosional kalau masih cerita ini gitu ya. Mmm, pada saat itu ketika, dapat kabar dari dokter, dokter udah bilang, karena udah seminggu di sananya dokternya juga udah kenal gitu, Mama, udah sembuh, udah bener-bener sembuh," gitu ya. Sekarang, tinggal tolong informasikan sama keluarga kondisi Mama dan bantu kita untuk bantu proses pemakamannya," gitu ya. Pada saat dengar itu, air mata saya Bapak Ibu udah nggak bisa keluar, gitu. Kayak nggak tahu kenapa padahal sedih sebenarnya, tapi udah nggak bisa keluar, udah kayak pertama kali dengar saya langsung bilang, "Terima kasih Tuhan," gitu. Karena saya tahu mama saya udah nggak capek-capek lagi di ruangan sana berjuang gitu, udah benar-benar sembuh gitu kan. Terus, pada saat itu saya merasa sebenarnya awalnya badan saya tuh lemes banget Bapak Ibu, tapi saya tahu, tiba-tiba saya ketika saya bilang, "Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik," tiba-tiba kekuatan saya bertambah. Saya tahu, itu kerjanya Tuhan, kerjanya Roh Kudus gitu ya, yang bantu buat saya untuk nggak jatuh pada saat itu gitu. Karena ketika saya informasikan ke keluarga, semua keluarga udah histeris karena nggak nyangka mama akan pergi secepat itu gitu. Hanya 5 hari di rumah sakit, udah langsung nggak ada gitu. Terus karena saya tahu kondisi keluarga saya seperti apa gitu ya, semuanya udah langsung, histeris, nangis dan lain-lainnya, saya, berpikir, "Oh, ini tinggal aku nih yang bisa," gitu. Tinggal aku yang bisa berjuang untuk, proses mama, untuk pemakamannya, karena aku mau berikan yang terbaik nih di terakhir nih aku bisa, take care mama yang terbaik gitu. Jadi pada saat itu akhirnya aku yang bantu koordinasi ke pihak rumah sakitnya juga cukup sangat membantu semuanya prosesnya sampai pemakaman selesai gitu. Nah, sebenarnya yang aku mau cerita, dari, cerita ini apa gitu ya Bapak Ibu, sebenarnya aku nggak tahu kondisi Bapak Ibu saat ini seperti apa gitu, tapi aku mau bilang kalau Tuhan yang sama yang bekerja dalam hidup Marta ini, Tuhan yang sama juga yang akan kerja dalam kehidupan Bapak Ibu yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu memberikan, mendampingi Bapak Ibu dalam kondisi apapun gitu ya dan, eee, aku mau tutup kesaksian ini dengan satu ayat yang akan selalu jadi penguat untuk aku juga gitu ya. Aku suka banget dengan ayat ini di Yeremia 29 ayat 11 kalau Bapak Ibu, suka baca pasti ini sering banget, terlintas gitu ya. Ada, isinya seperti ini, Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jadi apapun kondisinya gitu ya Bapak Ibu, apapun kondisi yang kita alamin, percaya banget gitu dan saya juga percaya kalau
kalau semua itu pasti rancangan damai sejahtera kalau datangnya dari Tuhan. Makanya sesuai dengan tema kita hari ini gitu ya, buat dunia mungkin tidak bisa terprediksi, tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu kita berjalan dengan siapa, kita tahu ujungnya seperti apa gitu. Ujungnya adalah damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga cerita ini bisa memberkati Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih untuk Ibu Marta. Kita boleh sama-sama kasih reaction love ya, Bapak Ibu, untuk kesaksian yang begitu menguatkan untuk setiap kita. Karena paling sulit ya ketika kita ada di masa yang nggak enak, kelihatannya terpuruk gitu ya. Tapi di situ kita bisa menangkap pesan Tuhan itu adalah suatu suatu anugerah. Karena tidak bisa semua orang bisa cepat menangkap hal itu gitu. Kadang-kadang kan kita lebih seringnya ngeblame gitu yang ngerasa kenapa ya kok kayak kehidupanku begini banget gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa cepat menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, kalau Tuhan itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat ya. Pasti ada suatu hal yang baik yang Tuhan sediakan untuk kita itu adalah sebuah anugerah karena ya itu benar ada sukacita damai sejahtera Tuhan berikan dan pastinya ada janji yang kita pegang yaitu keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Wah ini benar-benar sungguh menguatkan ya untuk setiap kita karena mungkin Bapak Ibu di tempat ini kita nggak pernah tahu mungkin permasalahannya apa mungkin ada yang mirip serupa atau mungkin ada hal lain tapi dengan kesaksian ini percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita justru Tuhan terus memegang tangan kita. Nah, sama nih kita akan siapkan hati kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini juga menguatkan untuk saya pribadi juga dan kiranya dapat menjadi kesaksian juga untuk Bapak Ibu, menguatkan Bapak Ibu dalam menjalani hidup ini bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam setiap kita. Amin. Ku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita boleh sama-sama angkat pujian dari awal kembali, katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Saya persilakan kepada Pak Edi untuk pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kesempatan yang baik yang Tuhan berikan buat setiap kami. Rinduan anak-anak-Mu Tuhan, para karyawan, para tim BCA ini untuk terus bersekutu, untuk memuji nama-Mu dan dibekali, diperlengkapi dalam firman-Mu, sehingga hidup kami boleh terus menjadi berkat, berdampak, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu, dan Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih lanjut kepada setiap mereka yang mendengarkan. Kami percaya firman-Mu itu hidup Tuhan, bisa mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Oke. Shalom Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Suara saya cukup aman? Cukup aman? Aman ya? Pak, aman. Ya, oke. Terima kasih ya Bu Ati dan tim Pak Dani, ini ada juga Pak Budi, kru dari Sepakat Doa yang luar biasa ya. Udah 97 kali luar biasa ya. Saya dulu pertama kali ikut tuh diundang sama Pak Daniel dulu, Pak Daniel Hendarto itu bisa rajin. Ini ada persekutuan doa BCA, ikut nggak waktu zaman COVID ya, ingat ya hari Minggu sore kita kumpul gitu. Ya, terima kasih juga nih spesial buat Mary nih. Ini ya Mary ikut saya lagi numpang di Kanwil ini, di Kanwil 8 lagi. Tadi habis meeting, nggak sempat pulang kantor, dibantu oleh Mary. Thank you ya Mary ya. Mary itu SOW di Kanwil 8. Ya teman-teman, tema yang saya ambil adalah life is predictable. Ya tadi Bu Yulia di pengantarnya itu di-share ke kita bahwa kadang-kadang kita merasa kehidupan itu nggak bisa diprediksi gitu. Tapi saya mengambil ini adalah life is predictable, versinya apa? Versinya firman Tuhan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ini versi orang yang merasa bahwa hidupnya nggak jelas, ya udah mengalir aja ke depannya seperti apa. Saya nggak tahu itu versi siapa, tapi sebagai anak Tuhan yang kita belajar firman, Roh Kudus menjelaskan lebih lanjut, saya merasa bahwa life is predictable. Tadi itu saya senang dengan kesaksian Martha. Tadi itu ada kata-kata statementnya, kita tahu ujungnya gitu ya. Di dalam Tuhan itu kita tahu ujungnya teman-teman. Karena di dalam Alkitab itu banyak sekali hal-hal yang mengkonfirmasi sebetulnya ujungnya kita itu kemana gitu. Sepanjang kita mengikuti firman-Nya. Makanya hari ini, kenapa kita judulnya adalah kehidupan itu bisa diprediksi, teman-teman. Versinya Alkitab, gitu ya. Oke, boleh next slide. Minta tolong Pak Budi atau Pak Budi ya. Ayat referensi saya ini, Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Saya bacakan cepat aja ya, karena waktu juga teman-teman bisa juga melihat. Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Jadi dua pilihan. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal.
Nah, ini menjadi referensi kita bahwa sebetulnya Alkitab, firman Tuhan, Allah berfirman kepada umatnya. Pada saat itu adalah orang-orang Israel ya. Dan kita kan sering dibilang sebagai Israel rohani, bangsa pilihan Tuhan. Jadi sebetulnya hidup itu pilihan kita, teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Apakah kita mau pilih berkat atau kita pilih kutuk? Jadi Yosua juga pernah bilang kepada rakyatnya pada saat mereka sudah sampai ke tanah perjanjian, pada hari ini kepada siapa engkau memilih beribadah, tetapi aku dan keluargaku kami akan beribadah kepada Allah gitu. Jadi itu pilihan. Hari ini juga ini ada 21 pilihan untuk ikut ini atau ikut yang lain, itu pilihan gitu. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu menghadapkan, kita punya free will ya, kehendak bebas. Kita mau ke kiri, mau ke kanan, mau ngambil jalan yang mana, itu pilihannya di kita. Tuhan tidak memaksa. Ada case-case tertentu yang extraordinary ya. Kita mau lari kemana, kalau Tuhan udah tangkap, pasti akan balik kepada jalannya. Nah itu teman-teman, kita tetap percaya konsep bahwa keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Oh sebentar, ada gak? Ini ramai di belakang, kirain ada apa gitu. Ya, jadi teman-teman bahwa kita percaya bahwa kita ini diselamatkan karena kasih karunia. Itu bukan usaha kita, itu konsepnya ya. Tapi setelah itu kita kan harus menjalani kehidupan. Ya, makanya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bilang gini, tetapi kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Jadi ada bagian Tuhan menyelamatkan karena kasih karunia, tapi juga dalam menjalani kehidupan ini kita harus juga mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ya, oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah ini ayatnya sama dengan tadi Bu Marta ya. Yeremia 29 ayat 11, kabar baiknya ini nih. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita tahu ujungnya nih. Ujungnya sebetulnya Tuhan itu punya kabar baik buat kita, rancangan damai sejahtera. Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, teman-teman bisa perhatikan itu. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi sebenarnya misi Tuhan dari perjanjian lama, dari perjanjian baru itu damai sejahtera, keselamatan buat saudara dan saya. Tapi tentunya syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Ada bintang-bintangnya gitu ya. Artinya kan ada orang yang radio RRI itu sekali di udara tetap di udara. Ada ajaran-ajaran yang sekali selamat tetap selamat gitu ya. Sekali terima Tuhan tetap selamat selamanya. Tapi kalau dalam mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang tidak berkenan, tentunya itu menjadi kita mencobai Tuhan gitu ya. Yang penting gue udah selamat gitu, mau berbuat apapun merasa yakin bahwa itu akan selamat. Nah, kan bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Betul ya Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi kita harus terus kawal perjalanan hidup kita supaya rancangan Tuhan damai sejahtera itu, rencana Tuhan menyelamatkan kita itu dan sampai pada akhirnya. Lanjut boleh minta tolong. Nah teman-teman, hukum yang tadi itu yang di ayat pertama tadi, yang ulangan, itu seperti kalau di BCA itu, kalau kita di layanan dulu ada ya, do and done. Mana yang boleh, mana yang tidak gitu ya. Nah sebetulnya dalam semua area kehidupan itu selalu akan ada do and done. Ya, di Alkitab itu sebetulnya banyak sekali menjelaskan do and done-nya. Mana yang boleh, mana yang tidak. Makanya firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita gitu. Karena kita jadi tahu nih, ini jalan yang benarkah, ini jalan yang tidak benarkah gitu ya. Nah teman-teman contohnya ya, kalau dalam hubungan keluarga, saya ngambil beberapa referensi ayat firman Tuhan ya.
Di Kolose 3 ayat 18, saya singkat-singkat padat aja ya. Itu disebut gini, hai istri, tunduk pada suamimu. Di sini banyak istri-istri kan ya. Nah, mentang-mentang Pak Edi suami nih, bacanya yang ini gitu. Enggak juga gitu ya. Hai istri-istri, tunduk pada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Suami-suami kasih istrimu, gitu ya. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Anak-anak, taati orang tuamu dalam segala hal. Bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Ada yang bilang, Tuhan-Tuhan berlaku adil kepada hambamu. Ini kan sebetulnya hukum yang Tuhan sudah atur. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan ketemu nih hukum-hukum yang seperti ini. Bagaimana hubungan antar keluarga, bagaimana kita mengelola keuangan. Jangan kamu menjadi hamba uang, cukupkan dengan apa yang ada padamu, gitu kan? Kita akan ketemu ayat-ayat seperti itu. Kita akan ketemu Tuhan Yesus bilang, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi sebetulnya semua segmen kehidupan kita itu diatur loh teman-teman. Hanya masalahnya kita mau menggali nggak, mau belajar nggak, terus mau minta pimpinan Roh Kudus menjelaskan lebih lanjut nggak kepada setiap kita. Dalam bermasyarakat, bernegara, ya kita di Indonesia ini secara agama, kita ini minoritas teman-teman. Tapi apakah minoritas tidak bisa memberi kontribusi yang mayoritas? Belum tentu. Ya, kalau hukum Pareto kan yang kecil itu ternyata berkontribusi besar gitu ya. Kalau di BCA nasabah O berapa itu? O yang gede-gede itu kan itu memberi kontribusi yang sangat signifikan Pak Pareto ya. Jadi saya nggak ngomong O berapa karena ini kan nanti di YouTube ya. Nanti ini kan internal kita gitu ya. Artinya di semua segmen yang nasabah-nasabah secara jumlahnya kecil itu ternyata berkontribusi besar. Ya, saya rindu kita sebagai anak-anak Tuhan di Indonesia ini, kita menjadi warga negara yang baik. Yeremia ajarkan, usahakan kesejahteraan kota di mana aku buang pada zaman itu ya. Pada saat konteks ini ya, di mana kita ada gitu, kita bisa berkontribusi buat lingkungan kita, masyarakat kita gitu ya. Kemudian juga ketika ada Tuhan Yesus ajarkan tentang keuangan, tentang pajak. Ingat waktu itu orang mencobai Tuhan Yesus, Tuhan apakah kita harus membayar pajak kepada kaisar gitu kurang lebih. Tuhan bilang lihat gambar mata uang. Ada gambar siapa di sana gitu kan. Tuhan bilang ada gambar kaisar. Lalu dia bilang berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan berikan kepada Tuhan apa yang harus kamu berikan kepada Tuhan gitu. Tentang persembahan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Kita belajar tentang Yusuf dulu, bagaimana dia kejaya, dia menabung untuk 7 tahun kelaparan. Banyak sekali dalam firman Tuhan itu sebetulnya mengajar. Makanya di sini ada hukum do and done. Mana yang boleh, mana yang tidak. Kita bisa belajar bagaimana kejatuhan dari Daud berselingkuh gitu ya. Bagaimana kejatuhan dari Saul ketika tidak taat kepada Tuhan. Kejatuhan dari Yudas gitu ya, gara-gara uang dia menjual Tuhannya dan akhirnya uangnya kepake enggak? Enggak, Saudara. Uangnya dibuang, dia bunuh diri gitu ya. Nah, kalau dalam pekerjaan karir, nah kalau di kantor kita kan ya kita kenal ada PKB lah ya, itu kan do and done-nya ada banget gitu ya, ada pasal yang tidak bolehnya itu jelas sekali di sana. Jadi sebetulnya banyak hal yang diatur dalam Alkitab yang kita bisa belajar implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita dalam berkarir, apapun yang kamu kerjakan, kerjakan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan gitu ya. Bukan untuk manusia. Kalau kita ngomong bekerja untuk Tuhan, Tuhan itu kan maha tahu, maha segalanya ya. CCTV 24 jam, nembus pula gitu ya. Jadi ada bos, nggak ada bos, ya kita sebagai anak Tuhan diajarkan untuk tetap komit bekerja. Nah itu ada yang diatur. Mungkin terjemahnya nggak plek seperti itu ya. Tapi kalau kita bilang di Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu kan. Terus apapun yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakan. Itu kan bicara kerajinan ya teman-teman ya.
Kita bekerja integritas, kita bekerja perlu rajin. Ada nggak di Alkitab? Ada itu. Jadi saya berharap kalau kita udah tahu buku Do and Done-nya, kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, ini saya masuk ke poinnya. Ternyata waktunya udah 6.50. Di kanan saya ada jam juga ya. Tapi kayaknya saya baru 5 menit ini. Izin lebih cepat lagi ya teman-teman ya. Nah, bagaimana sih teman-teman, pendek aja, kita mengalami rancangan damai sejahtera yang Yeremia 29 ayat 11. Ya, yang pertama-tama adalah merenungkan, melakukan firman Tuhan. Jadi tidak merenungkan, tidak membaca tok, tapi melakukan. Yakobus 1, 22, ayat 25 itu lebih menjadi pelaku, bukan pendengar saja. Nah, ayat 25 nih teman-teman nih. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Damai sejahtera, dia akan berbahagia kalau kita meneliti hukumnya, firmannya, dan kita menjadi pelakunya. Jadi kunci pertama, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan gunanya buat apa? Boleh next slide ya, 2 Timotius 3. Nah, ini ayat yang harusnya kita hafal semua nih teman-teman ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudara, semua dari Kejadian sampai Wahyu, ini nih, kalau kita udah mulai nyeleweng-nyeleweng dikit, dilurusi. Kalau kita peka, kalau hati kita mau terbuka. Kalau kita udah mulai males-malesan, kita nggak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kadang-kadang di hati nurani kita tuh diingatkan ada satu kerinduan untuk berbalik lagi kepada Tuhan gitu. Jadi teman-teman, yang pertama, baca, renungkan, dan lakukan. Terutama itu, jangan nanti kita seperti orang Farisi itu, Kejadian sampai Wahyu, mungkin hafal itu. Jadi kalau yang debat-debat Alkitab di YouTube itu, wah luar biasa, hafal sekali. Tapi pertanyaannya, apakah dalam keseharian mereka melakukannya? Mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Itu yang menjadi isu utamanya. Mazmur 119, boleh next slide. Itu judulnya teman-teman, saya anjurkan ya. Saya anjurkan kepada kita semua nanti baca Mazmur 119. Itu ayatnya panjang banget. Tapi judulnya aja bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saya senang sekali baca Mazmur 119 ini. Karena di situ do and done-nya tuh di sana gitu. Ada di sana diajarkan. Ayat yang paling salah satu yang favorit di Mazmur 119 itu ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yohanes 14 ayat 23, Yesus bilang gini, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Jadi, kalau kita bilang, kita menyanyikan lagu, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Nah, konsekuensinya dia menuruti firman-Ku gitu ya. Mazmur 112, berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada, saya garis bawahi adalah segala perintahnya. Teman-teman, segala perintahnya itu ada yang enak, ada yang tidak enak sih. Kalau misalnya ampunilah musuhmu dan berdoalah untuk dia gitu ya. Waduh, belum tentu bisa loh saudara. Kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam, padam amarahmu gitu. Wah, ada orang yang sampai mati, gue nggak mau maafin dia gitu. Udah sebegitu menyakiti. Itu berarti tidak suka segala firman Tuhan. Kita sukanya adalah engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberkati engkau, menyertai engkau. Itu ayat-ayat ada. Tapi juga ayat-ayat yang
nggak nyaman buat kita untuk membuat kita berubah juga ada, teman-teman. Jadi lengkap gitu. Nah, apa yang saya sampaikan di poin pertama ini, boleh next slide. Ini dirangkum di lagu ini nih sebetulnya. Tadi saya mau minta tolong Deborah nyanyiin, tapi kayaknya waktunya terlalu pendek ya. Nggak usah dulu ya Deborah ya. Tadi saya mau minta Deborah nyanyiin. Teman-teman tahu lagu ini? Tahu lagu ini? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Diulangi lagi, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau apa? Kalau mau tumbuh. Terus saja diputar-putar gini. Jadi apa yang sampaikan poin 1, ini aja nih. Itu terus lakukan. Ini anak kecil ketika didoktrin seperti ini dan mereka nempel. Menurut saya mereka punya fondasi yang bagus dalam hidupnya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin teman-teman. Mari kita menjadi anak-anak yang tahu meneliti firman Tuhan sehingga lagu ini masih relevan buat kita. Apakah ini hanya buat anak-anak sekolah minggu? Enggak, buat kita sampai Tuhan panggil ya kita baca kitab suci doa tiap hari. Karena saudara, teman-teman baca kitab suci, saudara misalnya membaca Mazmur 23. Hari ini dengan mungkin bulan depan, ketika Roh Kudus menjelaskan secara private kepada kita, itu bisa hal yang berbeda loh. Orang lagi bersuka cita membaca begitu, orang lagi berduka cita membaca seperti itu. Tuhan bisa jelaskan lebih detail kepada setiap kita. Oke, lanjut. Ini kayak kita diburu-buru sama ini nih ya. Diburu-buru dengan kereta gitu ya. Yang kedua, setia beribadah dan bersekutu. Nah, ini ayat yang sering kita pakai ya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Seperti inilah kurang lebih ya salah satunya. Mungkin di saudara ada ibadah mingguan, ada komsel, ada kul, ada ibadah kategorial, apapun gitu ya. Seperti dibiasakan orang, marilah saling menasehati, semakin giat melakukannya. Jadi sebetulnya ini bagus kita bersekutu. Karena pertama kita udah baca firman, kita berusaha melakukan. Tapi di lapangan kadang-kadang kita kalah. Kan ada firman yang mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu ya. Kita perlu bersekutu di komunitas-komunitas yang membangun kita. 1 Timotius latihan badani itu terbatas gunanya. Berguna sih, teman-teman nge-gym, teman-teman olahraga itu bagus berguna. Tetapi ada yang lebih esensi. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji untuk hidup sekarang ini nih, kalian kita semua kerja di BCA ya, maupun untuk hidup yang akan datang. Karena tadi kan kesaksiannya di dalam Tuhan kita tahu ujungnya. Teman-teman saya ingat ini kesaksian dari Pak Liston ya. Ingat nggak waktu Natal kemarin ya? Ada yang ingat nggak Pak Liston begitu down gitu ya? Karena ini kalau ada Pak Liston izin karena saya datang ke Natal itu dia begitu down karena istrinya ya Tuhan panggil gitu ya dengan segala macam pergumulannya. Lalu apa yang dia cari? Aduh, saya semakin down, semakin putus asa, bahkan menyalahkan Tuhan katanya kesaksian dia. Tapi dia ingat, akhirnya dia telepon waktu itu cari Pak Hendra ya, Pak Hendra Tan, dan dia ikut komsel di rumahnya Pak Hendra Tan kejadian. Di sanalah dia dibangun, dibangkitkan lagi semangatnya bahwa dalam segala hal itu Tuhan itu baik. Ya. Karena kadang kita nggak bisa tuh memikirkan apa yang cara berpikir Tuhan. Tapi ketika kita tahu bahwa kita imani Tuhan itu baik, ada maksud di balik itu semua. Ini kesaksian Pak Liston ini inline banget dengan Ibrani 10 ayat 25 teman-teman. Ketika kita dalam kondisi apapun, kita perlu bersekutu itu ketika kita lemah, kita ditolong orang. Ketika kita dalam kuat, kita menguatkan orang lain. Ada orang-orang yang bisa membantu orang tidak harus dengan materi, teman-teman. Tidak harus dengan uang. Dengan perhatian, dengan besuk, dengan mendengarkan keluh kesahnya. Dan ketika orang mendengar keluh kesahnya kepada kita, nah feedback kita apa? Apakah feedback kita juga sama seperti dia? Memang hidup ini susah. Memang Tuhan itu tidak adil, zaman makin sulit. Nah, kalau begitu orang itu makin stres itu. Tapi ketika ada orang yang sedang
dalam masalah cerita kepada kita, dan kita bisa mendengarkan, empati, dan memberi alternatif, mengabarkan kabar baik firman Tuhan, itu pasti menguatkan yang bersangkutan. Oke, lanjut. Izin nambah 5 menit lagi ya Bupati ya, Pak Budi ya. Yang ketiga, ya izin ya. Yang ketiga, selalu minta pimpinan Roh Kudus. Nah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Teman-teman pernah nggak mengalami seperti ini? Ketika dalam situasi yang sulit, yang sedang bingung gitu, tiba-tiba ingat satu ayat gitu yang pernah mungkin kita di gereja dengar, kita baca firman gitu ya. Terus ingat gitu ayat itu, kita mungkin nggak tahu itu adanya di kitab apa, tapi kita tahu poinnya itu. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus ngingetin kepada setiap kita. Ada orang kan yang mau baca Alkitab itu zaman dulu, Alkitabnya diambil terus dibelah aja, cek mana di tengah-tengah atau di bagian depan gitu ya. Nah, Tuhan berfirman di situ, menurut saya nggak harus seperti itu, tapi mari latih kepekaan kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Yang pertama tadi baca firman, kedua bersekutu teman-teman, ketiga minta pimpinan Roh Kudus sehingga Dia akan menuntun jalan-jalan kita. Nah, sekarang statement terakhirnya adalah gini, apakah setelah kita setia melakukan itu semuanya kan baik-baik saja teman-teman? Ini akan menjadi perdebatan. Oh, orang Kristen ini udah rajin ibadah, rajin puasa, rajin memberi, rajin melayani, kena sakit juga, hidupnya susah juga, keluarganya berantakan juga gitu. Anak-anaknya ada masalah. Saudara, coba kita baca 2 ayat ini berikutnya ya. Mazmur 37 ayat 23-24 gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi orang yang berkenan kepadanya pun apabila ia jatuh, dia bisa jatuh loh. Tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya teman-teman. Saya nggak yakin bahwa teman-teman semuanya hidupnya mulus semua. Hidupnya aman-aman aja. Pasti ada mengalami saat-saat jatuh. Saat-saat gagal. Saat-saat tidak berhasil. Saat-saat putus asa itu pasti ada. Tapi ingat bahwa tangan Tuhan itu selalu menolong. Ini Mazmur 37 yang nulis Daud. Ya, kita tahu Daud pernah mengalami saat yang terpuruk ketika dia berzina, dia tegur oleh Nabi Nathan, dan dia bertobat atas semuanya itu. Dan dia merasa jatuh pada saat itu gitu ya. Kejadian 50-20 ini adalah perkataan seorang Yusuf, teman-teman. Tahu ya kisah Yusuf. Dia orang anak kesayangan, dikhianati oleh kakak-kakaknya, dibuang. Ternyata dalam perjalanannya dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, ketika papahnya meninggal, kakak-kakaknya ini takut sama dia. Udah ya Yusuf, kami minta ampun, kami jadi budak kamu aja gitu ya, kurang lebih gitu ya. Di Alkitab saudara nanti baca. Nah, ini ada ayat yang menarik. Yusuf bilang begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Teman-teman, kita udah tahu endingnya Yusuf. Tapi ketika Yusuf dibuang, ketika dia dipenjara, ketika dia menjadi budak, kita kan nggak tahu ujungnya. Ini orang sial banget gitu ya. Udah hidup benar, tapi jatuh. Hidup benar, dikhianati orang hidup. Tapi pada akhirnya kita tahu, Tuhan mengubahkan itu semua untuk kebaikannya. Teman-teman, kalau hari ini mungkin sedang mengalami situasi-situasi yang tidak mudah, tetap percaya. Tadi kesaksiannya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Nah, ini saudara akan ketemu satu ayat ketika, saya jadi ingat, ketika ada anak kecil yang buta sejak lahir. Itu saya ingat itu. Itu kita belajar hikmat tuh dari Tuhan tuh. Ketika apa? Ketika orang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini anak
buta dari lahir. Ini salah dia atau salah orang tuanya gitu ya. Jadi kita kadang-kadang do and done gitu ya. Ini kiri atau kanan. Tapi Tuhan bilangnya apa? Bukan salah anak, bukan salah orang tua. Tapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu harus dinyatakan, teman-teman. Setelah ada peristiwa itu, Tuhan lewat, Tuhan sembuhkan. Pekerjaan Tuhan dinyatakan. Orang melihat mukjizat itu, orang jadi percaya. Jadi saya nggak tahu apakah kita pernah dalam posisi anak yang buta ini gitu. Kok kita begini ya? Kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang melakukan ini? Jangan-jangan ada satu maksud Tuhan yang belum terrealisasi dalam hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ini saya tutup dengan ayat favorit ini lagi. Jadi ayat emas kita, ayat hafalan kita ya, Bu Ati nanti yang ikut 2 minggu lagi suruh hafal ini. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin buat firman Tuhan. Oke, kita berdoa atau gimana ya? Kita nggak usah nyanyikan lagu yang itu deh, waktunya nggak cukup juga. Kita berdoa atau langsung doa syafaat ini? Mohon arahan. Langsung ke doa syafaat dulu, Pak. Oke, Setelah doa syafaat silakan. ditutup doa berkat oleh Pak Edi. Siap. Oke, baik. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Salam kenal. Saya bertugas pertama kali di Sepakat Doa di malam ini. Saya Liana dari Divisi Wealth Management. Mari kita berdoa Bapak dan Ibu semua. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu pada kami hingga hari ini Tuhan. Engkau masih mengumpulkan kami di sini untuk kami bertekun di dalam ibadah BCA Sepakat Doa ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Edi. Biarlah kiranya firman ini Tuhan menjadi rema di dalam hati kami. Biarlah kiranya kami selalu bersandar kepada firman Tuhan saja, tidak hanya terhadap kekuatan kami sendiri Tuhan. Ajar kami untuk selalu mencari, ajar kami untuk selalu bersyukur dengan segala firman yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk kondisi global yang saat ini sedang bergejolak Tuhan. Engkau tahu Tuhan, ada perang di mana-mana, baik itu perang dagang ataupun perang fisik dan perang apapun itu Tuhan. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang memulihkan bangsa-bangsa itu Tuhan. Biarlah kiranya dari bangsa-bangsa itu pemimpin dan semuanya Tuhan tetap tunduk terhadap kehendak-Mu saja Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya Tuhan, supaya mereka memiliki hati dan hikmat dari Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Biarlah kiranya kebijakan-kebijakan yang diambil memang yang hanya berasal dari Engkau saja Tuhan. Ajar kami juga Tuhan sebagai salah satu dari masyarakatnya untuk bisa patuh dan melaksanakan segala kebijakan-kebijakan itu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk BCA dan 7 anak perusahaan Tuhan. Biarlah kiranya BCA dan 7 anak perusahaan ini bisa berusaha, bisa melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu dan memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat dan semuanya Tuhan. Berkati segenap karyawannya Tuhan, biarlah kiranya karyawannya diberikan kesehatan, hikmat, dan terobosan surgawi dalam banyak aspek kehidupannya. Biarlah setiap karyawan yang ada di BCA dan 7 anak perusahaan ini bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan buah-buah yang baik Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk ibadah sepakat doa ini Tuhan. Biarlah kiranya ibadah sepakat doa ini bisa menjadi pelayanan dan tiang iman bagi BCA Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir pada hari ini Tuhan. Mungkin mereka sedang sakit atau mereka berhalangan. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang menuntun mereka sehingga mereka bisa hadir kembali di ibadah sepakat doa yang selanjutnya. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami kiranya layak menerima berkat-Mu. Sebentar kami akan pulang Tuhan, Tuhan berkati masing-masing dari kami di sini, sehingga kami bisa sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat dan tiada kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memimpin kami hingga hari ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita tutup ibadah sep doa kita
Terima kasih buat kesempatan yang baik pada sore hari ini Tuhan. Kau memberkati seluruh teman-teman yang mengikuti, biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan, mengajarkan lebih lanjut pada setiap kami, karena kami percaya firman-Mu itu hidup Tuhan, firman-Mu itu bisa mengubahkan setiap kami. Kami berdoa buat seluruh tim kru sepakat doa yang sungguh setia sampai edisi yang ke-97 ini luar biasa Tuhan penyertaan-Mu, biar ini boleh menjadi berkat buat keluarga besar BCA, perusahaan induk maupun perusahaan anak, dan kami menjadi berkat, menjadi terang, orang melihat sesuatu yang baik dalam setiap hidup dan karya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari seluruh teman-teman, biarlah Engkau pulang, Engkau menyelesaikan hari ini dengan pengertian yang benar akan setiap firman Tuhan, dan biarlah segala berkat, rahmat, anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta pertolongan, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, terus menyertai setiap kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima seluruh berkat-Mu. Mari semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Edi untuk pelayanannya malam hari ini. Kak Deborah untuk worship leader, kesaksian dari Kak Marta, dan doa syafaat dari Kak Margaret. Nah, sebelum kita mengakhirinya, boleh buka kamera, kita foto dulu. Oke. Ya, oke. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk pelayanannya malam hari ini. Sampai ketemu bulan depan. Terima kasih Pak Edi, Terima kasih. teman-teman. Pak Edi. Terima kasih. Semuanya Amin. diberkati. Tuhan Iya. berkati ya. Bu Helena, apa kabar? Baik Koko. Halo, Bu Helena. Bu Marta, Pak Edi. Iya. Terima kasih Iya. ya. Terima kasih semuanya. Ya, apa kabar? Terima kasih. Ya, Tuhan berkati Ya, semua. Bu Budi, Tuhan berkati ya. Depannya. Bye. Ya, bye. Izin ya, izin live ya. Thank you. Ya. Izin live. Terima kasih semuanya.